Ini yang dimaksudkan di surah An-Nur. Jadi kalau seorang perempuan, mungkin di sini ada yang belum menikah, atau ada juga yang sudah anaknya mungkin disiapkan oleh ibunya mencari pasangan. Gampang bu, siapkan anak anda secara terhormat, nanti Allah yang kirimkan yang terhormat juga. Gak mungkin yang biasa-biasa pengen datang. Ibu tempatkan anaknya dengan baik, didik dengan baik, jadikan ahli Quran, hafalan 30 juz, sekolahnya yang bagus. Gak akan mungkin pria biasa datang ke rumah ibu. Pasti yang datang itu akan dicarikan oleh Allah yang sesuai. At-tayyibatu lit-tayyibin. Perempuan-perempuan terbaik akan dikirimkan orang baik juga kata Allah. Akan kelihatan. Nanti datang 3 orang. Sekarang kan sedang ngetren lamaran pakai Quran. Sekarang jamaah-jamaah saya yang bapak-bapak, saya katakan Pak, kalau nerima calon menantu, tanya dulu hafal berapa juz. Datanglah seorang anak. Siapa namanya? Anas Pak. Dah baca surat Anas. Dah kamu tajwidnya lumayan. Datang yang kedua, kamu siapa dek? Saya Torik Pak. Baca Torik. Ya kamu agak panjang sedikit lumayan. Atau yang ketiga, dia nggak tahu tuh peristiwa itu. Terus begitu mau masuk, dengar dari 2 tadi, udah gemeteran dia tuh. Kalau adik siapa? Saya Yusuf Pak. Cuman panggilan sehari-hari kulhu katanya. Maka orang-orang berebut ingin melamar dan tidak ada yang datang kecuali ini, yang kaya, yang terhormat, yang baik dan sebagainya. Tadinya hampir terjadi pernikahan dengan Warakah. Tapi Allah memalingkan kepada 2 laki-laki lain yang ternyata disiapkan 2 laki-laki ini untuk mensupport Khadijah, membantu Sayyidah Khadijah agar nanti siap secara sempurna mendampingi Nabi Muhammad SAW. Jadi bu, ternyata lahirnya Sayyidah Khadijah dari awal lahirnya ini, itu Allah sudah siapkan untuk mendapatkan pasangan yang paling tepat untuk beliau. Maka dari kecil tadi saya katakan, 1 kebiasaannya cuma tawaf, menjaga diri. Yang kedua kebiasaannya, Sayyidah Khadijah ini menelusuri informasi-informasi penting, terutama yang datang lewat sepupunya Warakah. Apa yang didapatkan informasi itu? Ternyata jauh sebelum datangnya Nabi, diutusnya Nabi sebagai Nabi Muhammad SAW, beliau sudah mendapatkan informasi itu dan sudah sejak saat mendengar informasi itu, beliau sudah menyiapkan dirinya untuk mengabdi kepada calon Nabi itu. Nanti di akhir ada salah satu zikir yang dibiasakan yang tersambung kepada Sayyidah Khadijah. Mudah-mudahan nanti bisa kita dapatkan itu setelah selesai semua kajiannya. Maka ini sering udah tahu ini informasinya. Akan ada seorang nabi, masanya sekian, cirinya begini, ya. Kemudian yang didapatkan begini, karakternya seperti ini. Maka dalam perjalanan hidupnya belum dapat itu. Sementara usia sudah semakin naik. Maka diisilah usia itu dengan meneruskan usaha bapaknya. Sampai bapaknya meninggal, diwarisi usaha itu untuk mendapatkan warisan dari bisnisnya. Ibu, kalau ibu lihat dari tempat Nabi itu dilahirkan, kemudian ke Jabal Qubais nyambung ke Bukit Sofa, ada bukit lagi sampai ke Marwah. Itulah tempat bisnisnya Sayyidah Khadijah, saking kayanya itu. Menikah dengan seorang laki-laki pertama, namanya Abu Halah At-Tamimi. Pelan-pelan. Ini orang kaya juga. Pebisnis, orang kaya, orang baik, orang terhormat. Ini suami pertamanya Sayyidah Khadijah, namanya Abu Halah At-Tamimi. Dan dari beliau Allah menetapkan lahir 2 orang anak. Dua-duanya laki-laki. Anak pertama namanya Hindun, keduanya Halah. Dua-duanya laki-laki. Jadi tidak semua Hindun itu perempuan. Dan tidak semua Hindun namanya apa? Perempuan. Ini meninggal. Perhatikan bu, cara Allah memuliakan dan menyiapkan Sayyidah Khadijah. Abu Halah meninggal dunia karena ini pebisnis, pengusaha, kaya juga. Maka harta kekayaannya nggak ada yang lain tuh, diwarisinya ke Sayyidah Khadijah. Tambah lagi kayanya.
Maka menikah dengan laki-laki yang kedua namanya Atiq. Pelan-pelan. Dari beliau lahir seorang anak perempuan. Diberi nama sama dengan kakak ke atasnya yaitu Hindun. Jadi beliau punya dua, nama Hindun, satu laki-laki, yang keduanya perempuan. Tiga anak diwarisi, satu Hindun yang laki-laki, Hala, kemudian laki-laki juga, yang ketiganya perempuan diberi nama dengan Hindun juga. Qadar Allah, meninggal juga. Ini meninggal, gak lama meninggal lagi yang kedua ini. Harta ini diwarisi lagi kepada Sayyidah Khadijah, jadi meningkat lagi kekayaannya. Tapi ibu jangan salah ya, jangan salah. Ini bukan tipikal perempuan yang mencari pasangan itu karena harta, bukan. Allah yang ngirimkannya. Jadi jangan ibu simpulkan misalnya, tanda pertama, cari calon mantu yang kekayaannya luar biasa. Gak begitu, nanti ada hadis Nabi memberikan gambaran dan keempat-empatnya ada di Sayyidah Khadijah. Keempat-empatnya. Apa hikmahnya? Ternyata hikmahnya nanti kita akan dapatkan semua harta kekayaan yang terkumpul dari pernikahan sebelumnya ini Allah siapkan untuk mensupport dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang membutuhkan dukungan dana dan ekonomi yang kuat. Maka modal dari suami pertama, suami kedua diakumulasikan untuk mengembangkan bisnisnya dengan lebih kuat. Maka ditemukanlah kerajaan bisnis yang besar tidak ada di masyarakat Quraisy pada umumnya kecuali hampir semuanya mengambil modal dagangan dari Sayyidah Khadijah. Jadi bu, walaupun perempuan, beliau bisnis. Dagang. Ada bakatnya. Maka boleh jadi di antara ibu ada yang bakat dagang tuh. Bakat bisnis. Bikin produk dan sebagainya. Silahkan kembangkan sampai sukses. Cuma nanti setelah menikah ada suami, ada fikihnya. Ada fikihnya, nggak dilarang bisnis, silahkan. Bahkan itu bisnisnya Sayyidah Khadijah banyak kemudian nanti dikembangkan sampai orang-orang buka cabang, sampai pinjam modal dari situ. Dan banyak laki-laki mengambil modal dari situ. Tapi saat berkembang itu menjelang usia 40-an ada seorang pemuda yang sedang viral. Usianya 25 tahun. Dan tidak saking viralnya, kalau sudah viral kan like, share and comment and subscribe. Yeah. Jadi banyak and like. Yeah, everybody like him. Semua orang senang. So he was being viral among the people over there. Jadi beliau kemudian jadi viral, di banyak orang banyak dibincangkan dan viralnya semua yang baik-baiknya. Like, di-share dan komen semua. Komennya yang baik-baik. Itu ya, kalau ada yang paling jujur cuman pemuda itu ya. Itu ya, kalau ada orang paling sabar cuman pemuda itu ya. Itu ya, kalau ada orang yang paling tawadu, pemuda itu ya. Itu kalau ada orang yang terpercaya, sampai semua orang, rata-rata yang khawatir dengan hartanya, menitipkan hartanya pada pemuda ini. Termasuk Abu Jahal. Abu Jahal itu se-Abu Jahalnya. Itu hartanya itu dititipkan ke Nabi Muhammad asalnya. Tumbuh. Dan viral. Masya Allah, saking viralnya, dan dikenal juga ternyata pernah ikut dagang dengan pamannya Abu Talib. Maka tertariklah Sayyidah Khadijah karena mendengar informasi itu. Maka diutuslah seorang utusan untuk menelisik dan mencari informasi. Siapa gerangan pemuda itu? Maka diutuslah asisten beliau yang remaja namanya Maisarah. Siapa namanya? Maisarah. Mai, sini katanya. Datang. Coba lihat siapa itu Muhammad. Tugasnya khusus. Hanya untuk mengamati karakternya saja. Untuk mengamati perilakunya saja. Betul nggak? Akhlaknya, karakternya, perilakunya seperti yang disebutkan banyak orang. Maka masuk lewat skema dagang. Karena beliau itu katanya dagang juga. Coba tawari barangkali bisa mengambil modal dari kita. Kemudian dia bisa berangkat dagang. Tapi tugas kamu jangan lihat berapa untung ruginya. Cuman kamu lihat aja bagaimana kejadian yang berlangsung saat beliau kemudian membawa dagangan kita.
Maka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau juga dalam masa muda itu senang berdagang, mencukupi kebutuhan hidup, ya. Tampilan walaupun beliau terhormat, kalangan keluarga besarnya kaya, tapi beliau mandiri sifatnya. Maka diputuskan mengambil bagian dari modal Sayyidah Khadijah itu lewat skema tadi, berangkatlah untuk berdagang. Pulang-pulang, Masya Allah Bu, laporan. Bagaimana kata Sayyidah Khadijah antusias? Gimana hasilnya? Insya Allah. Padahal Sayyidah Khadijah ini nggak pernah sekalipun ingin menelisik keadaan laki-laki sekitarnya. Nih Bu, nggak pernah pengen tahu. Apalagi Abu Jahal. Nggak pernah pengen tahu, nggak pernah menelisik Abu Bakar, nggak pernah pengen tahu Utsman. Tapi begitu pemuda ini viral, bahkan dilihat difasilitasi. Dan sepulangnya dari niaga itu, ditanya asistennya apa yang terjadi. Maka diceritakan semuanya tanpa kecuali, demi Allah, aku tak pernah melihat seseorang berdagang yang terbaik kecuali yang ini. Yang mulia kecuali yang ini. Sepanjang jalan terjadi begini. Tidak pernah ia berdagang berniaga kecuali jujur dalam penyampaiannya. Kalau bagus ia katakan bagus. Kalau kurang bermutu ia katakan kurang bermutu, sehingga pelanggan senang semuanya. Hasilnya apa yang beliau niagakan 2 kali bahkan lebih berlipat dari pedagang-pedagang yang lain. Yang penting bagi Sayyidah Khadijah bukan itu, bukan untungnya, tapi beliau ingin memastikan apakah ciri yang melekat pada pemuda ini sama dengan informasi yang selama ini beliau pelajari yang menunggu kedatangan seorang nabi. Itu poinnya. Bu, itu poinnya. Begitu dipastikan benar, baik, bagus, sesuai kriteria, tapi beliau belum meyakini kan, karena belum tahu. Maka apa yang terjadi? Beliau utus asisten yang perempuannya namanya